konsisten untuk budidaya. Jangan apa-apa gagal berhenti. Itu nggak bakal berhasil kalau udah gagal berhenti. Lanjut terus, kalau udah gagal lanjut, jangan bosen-bosen, jangan pantang nyerah. Perkenalkan, nama saya Frandi. Saya membuka usaha dunia lobster yang bernama Frandi Farm yang berlokasi di daerah Langkapura. Nah, usaha saya ini kurang lebih sudah menjalan sekitar 4 tahun dari bulan September tahun 2019. Awal saya membuka usaha ini ya awalnya ya cuman iseng, hobi saja. Lama-lama ya mulai tertarik, menghasilkan, ya mulailah diperbesar usahanya, kolamnya juga. Awal saya cuman mempunyai atau memiliki kolam satu yang berukuran 2x1, dan indukan saya mengambil 5 set. 5 set itu kurang lebih sekitar 40 ekor atau 45 ekoran. Itu awal saya ngambil indukan itu di Bintaro, di sektor 9. Indukan ukuran sekitar 10 cm atau 4 in. Sudah mulai proses perkawinan juga bisa nih. Ciri-ciri hasil budidaya ya dari corak sininya bersih, dia sehat aja. Kalau ciri-ciri betina ini capitnya cenderung lebih kecil. Kalau ini betina, dari kelamin, dari pangkal kaki nomor 3 ada bentuk titik, nah itu betina. Kalau jantan biasanya capitnya bercorak, ada merahnya, dan kelamin di pangkal kaki nomor 4 paling bawah. Tuh. Ketahuin dia udah siap kawin, usianya masuk dia di mana? Dari ukuran 4 ini kita dari ukuran udah siap kawin. Jadi yang konsumsi juga ukuran segini, Bang? Kalau konsumsi biasanya lebih besar ya, ukuran yang 7 in yang ada di bawah sini. Oke, kalau konsumsi ya. Iya. Ini untuk pembibitan. Ini untuk untuk perkawinan, untuk indukan. Kalau lobster yang ini saya jenisnya red claw ya. Jenis red claw itu capit merah. Capit merah itu ya jenis untuk konsumsi, beda dengan halnya lobster jenis Marlboro. Marlboro itu jenis lobster hias. Dan spesifikasi besarnya itu lobster jenis red claw ini bisa mencapai 15 cm atau sekitar 7-8 in. Kalau lobster hias Marlboro itu hanya mencapai paling besar sekitar 4 in saja, tidak bisa lebih dari 7 in. Nah, ini yang ini konsumsi. Ini kalau sekecil ini sekilo biasanya isi sekitar 15-an ini, ukuran 6 in apa 5 in ini. 1 kilonya. 1 kilonya. Kalau ini jantan karena ada capit merahnya tuh. Ini jantan. Nah, kelaminnya di sini di bawah nih tonjolan. Tadi kalau betina kan nggak ada. Ini jantan. Kalau lobster konsumsi ini, kalau saya memasarkan biasanya ke rumah makan, lesehan-lesehan yang menjual menu seafood, dan juga biasanya ada juga pesanan-pesanan untuk orang-orang tertentu aja sih. Kalau untuk budidaya sih terbilang mudah-mudah ya, tidak terlalu pusing karena pakanan itu banyak alternatifnya. Kalau lobster ini makannya tidak terlalu pusing menggunakan pelet. Kita menggunakan alternatif seperti daun kates, toge rebus, atau umbi-umbian, atau kacang hijau. Dan juga untuk menyuplai proteinnya itu seperti keong sawah, cacing tanah,
dan juga seperti ulat maggot, itu saja. Ini campur pakanan ini lovebird, biji-bijian lovebird itu, burung-burung lovebird. Tapi ngambang apa turun? Udah tenggelam dia tuh, tenggelam. Lalu lobster ini makannya malam atau siang? Oh, kalau banyak kan lobster ini makan di malam hari. Nocturnal, hewan nocturnal. Nah, untuk cara pengembang biakan lobster air tawar ini sepasang itu bisa media 2 betina 1 jantan atau 3 jantan 5 betina. Kalau mau lebih cepat proses perkawinannya 2 betina 1 jantan ditaruh di bak atau di ember besar, itu udah prosesnya lebih cepat untuk perkawinan. Umur lobster yang sudah siap dikawin itu umur sekitar 3,5 bulan itu sudah mencapai size 4 in. Nah, size 4 in itu sudah bisa dikawinkan. Kurang lebih untuk adaptasi awal pembelian itu biasanya adaptasi sekitar minggu pertama adaptasi lingkungan, minggu kedua adaptasi perkawinan, dan minggu ketiganya itu udah proses pengeluaran telur. Nah, bulan depan baru bisa telur itu udah bisa dipijah, ditaruh di kolam tersendiri untuk khusus indukan yang sedang mengerami telur. Ya, selama 1 bulan gendong telur sama 1 bulan itu udah menetaskan telur burayak. Dia dilepaskan nggak sih dari induknya? Dia menggendong dia. Kadang kalau mama umur telur yang sudah ada sebagian turun, itu bisa kita goyangkan atau kita lepaskan dari indukan. Tapi itu tidak terlalu efisien ya, bisa terbilang banyak kematian nantinya. Jadi kalau bisa didiamkan saja sampai bibit itu atau burayak lepas dari indukan langsung. Oh, nanti dia lepas sendiri? Lepas sendiri, rontok sendiri, lobster yang nelor. Anakannya ini ya? Anakannya tuh. Satu. Tuh, masih 1 ini anakannya. Ini umur sekitar 2 minggu ini. 2 minggu aja? Iya, 2 minggu ini. Kalau udang lain kan dia ini sih apa namanya, larva bentuknya ya. Kalau lobster ini keunggulannya ya ini udah langsung berupa burayak, bukan larva lagi. Langsung jadi lobster ya? Berbentuk lobster. Nah, yang kecil-kecil gini udah bertelur nih, sekecil gini, 3 ini udah bertelur. Oh, ini udah indukan itu? Udah indukan, udah bertelur malah. Ini ukuran 3,5 ini, 3,5 in. 3,5 ini berapa bulan? Tapi pengaruh 2 bulan setengah. Besar sama anaknya jadi besar juga? Sebenarnya sih nggak pengaruh, cuman pengaruhnya banyaknya telurnya aja. Untuk mempercepat perkawinan itu hanya untuk menggunakan seperti toge rebus, kacang hijau, itu saja. Kalau untuk penyakitan kayak parasit atau yang lainnya saya menggunakan red blue dog ini. Itu saja. Kalau untuk media airnya sendiri gimana, Bang? Kalau media air itu kita menggunakan ada 2 tipe ya, menggunakan filter dan aerator. Kalau filter ini untuk tambah asupan oksigen dan juga bisa membuat air semakin jernih. Untuk pengurasan yang menggunakan filter itu sebulan sekali. Tapi kalau yang menggunakan aerator itu 2 minggu sekali, tapi kita hanya menyedot kotoran yang ada di dasarnya saja. Oh, biasanya kalau penggantian air pertama, air baru itu pengurasan tidak boleh lebih dari 40%. Lalu ditimpa air baru, tambah air baru, dan kita kasih garam ikan atau obat red blue dog ini. Itu saja.
Yang untuk di persiapan pertama itu yang pertama ya kolam. Kedua media kayak oksigen aeratornya atau filternya untuk filterisasi. Dan harus diketahui juga untuk cara budidayanya itu kita harus melihat lingkungan. Kayak contoh outdoor dan indoor. Kalau di outdoor kita harus menggunakan waring minimal 2 lapis. Kalau di outdoor itu 2 lapis, kalau di indoor itu ketinggian air tidak boleh lebih dari 20 cm. Paling 15 atau 20 itu saja. Kalau di outdoor itu ketinggian air 25 sampai 30 udah bisa. Ya, di airnya itu diisi dulu, diendapkan sehari semalam supaya kadar pH-nya stabil. Dan cara pengecekan pH itu bisa menggunakan termometer pH air. Itu biasanya sekitaran di angka paling rendah itu 5, standarnya 7 sampai 8. Itu saja. Nah, paralon-paralon itu gunanya untuk shelter dan untuk persembunyian lobster. Dan tidak harus menggunakan palaron ya, bisa juga menggunakan asbes atau genteng, itu saja. Itu harus ada? Harus ada. Kecuali kalau di kolam indoor ya, kalau kolam indoor kan jarang lalu lalang orang lewat, itu bisa juga tidak usah menggunakan. Gunakan saja daun-daun pisang atau daun kates yang besar untuk persembunyian. Stres, dia mudah stres kalau tidak ada tempat pelindungan, mudah stres. Nah, kalau lobster stres itu karena sering lalu lalang orang lewat, itu kaget. Kadang lobster kalau kita lewat tiba-tiba dia langsung kaget, refleks langsung bersembunyi atau mundur jalannya. Nah, itu akan menimbulkan stres dia. Perilakunya, ciri-ciri lobster itu perilakunya untuk makan itu dia tidak rutin, dia tidak nafsu makan. Dan lobster juga terbilang cenderung untuk proses perkawinan juga terlalu lama. Untuk pemberian makan lobster itu sehari 2 kali, pagi 30%, sore menjelang malam itu 70%. Kalau pagi itu biasa saya menggunakan toge direbus dahulu ya, agar togenya itu tenggelam. Kalau togenya mengambang itu untuk lobster mencapai dasar mencapai permukaan itu susah, karena lobster itu tidak berenang tapi dia merayap ke dasar aja. Dia untuk mencapai makan yang masih mengambang itu susah, jadi kita harus rebus dahulu. Nah, 1 ekor lobster itu ukuran sekitar 4 in atau 10 cm itu kalau pagi cukup 5 batang toge. Nah, 5 batang toge dari pagi. Nanti sore menjelang malam 1 ekornya itu bisa 15 batang toge. Nah, dari turunnya burayak itu sampai pembesaran konsumsi itu kalau di kolam beton sih termasuk lama ya. Beda halnya dengan saya di kolam tanah, itu paling cepat itu 4-5 bulan. Dari penebaran bibit ukuran 2 in hingga panen mencapai 6 in untuk konsumsi. Untuk lobster indukan yang ukurannya 10 cm atau 4 in awal proses perkawinan itu menghasilkan telur bisa 100 sampai 150 ekor, dan angka kematian itu sekitar 20%. Gitu. Kalau indukan kurang lebih ada 200 ekoran kita di sini. Kalau konsumsi, kalau kita timbang itu ada sekitar 8 kiloan. Kalau bibit kita paling sekitar 150 ekor
ukuran 2 in. Per bulan itu laba bersihnya sekitar 2,5, ada 2,5 juta. Itu berapa lobster itu? Itu sebulan itu kita jual kurang lebih bisa sekitar 30-50 kilo. Itu sudah bersih itu. Dari pakan, perawatan, obat-obatan. Kendala untuk awal budidaya ini pertama satu, cuaca. Kalau cuaca di musim hujan itu pH air akan turun. Cara mengatasinya yaitu kita cek pH kandungan airnya. Kalau pH-nya turun tidak normal, kita tebar garam ikan atau menggunakan daun pisang. Daun pisang yang kita rendam di bak, terlebih dahulu kita rendam, airnya sudah warna coklat, baru airnya itu bisa kita campur dengan yang ada di kolam, terus supaya menetralkan pH air juga. Dan cuaca panas terik, nah biasanya cuaca panas terik itu mengubah suhu air ya. Suhu air lobster itu kadang di ini 30 derajat. Kalau di atas di bawah 30 derajat itu biasanya lobster bisa stres, kadang bisa gagal molting. Ini contoh yang molting tadi pagi, kulit lobster. Nah, contoh kulit lobster yang sudah keluar dari lobsternya sekitar tadi pagi nih. Kalau habis keluar itu dia nyumput? Nyumput dia untuk penyerapan kalsium biasanya. Dia berapa bulan sekali atau tahun berapa kali? Sebulan tuh bisa 3 kali dia moltingnya. Tergantung ini sih kita pemberian pakan protein sama kebersihan air juga. Dia kalau lagi kawin berarti nggak siap kawin kalau posisi molting? Iya, masih daging cangkangnya masih empuk. Jadi gampang terserang sama yang lain di kanibal. Kalau molting itu fasenya itu pertama lobster pertumbuhan, masa pertumbuhan. Setiap lobster molting itu pastinya lobster itu akan bertumbuh besar. Nah, gimana cara supaya cepat lobster itu molting dan bertumbuh besar? Nah, kita memberikan pakan yang mengandung protein tinggi seperti keong sawah, cacing tanah, bekicot, ikan-ikan kecil yang mati, itu saja. Berapa bulan sekali? Kalau biasanya saya pemberian makan yang mengandung protein itu seminggu bisa 2 atau 3 kali. Molting itu sampai dewasa kurang lebih sebulan itu bisa 2 kali atau 3 kali. Ciri-ciri lobster molting itu ya pasti terlihat agak lemas, badannya sering ngebalik, suka menyendiri. Nah itu pasti lobster akan melakukan molting. Abang ngebedainnya ini molting atau ini kena penyakit gimana Bang? Nah kalau molting pastinya kan dari cangkang itu terbuka tuh, cangkang yang ada di daerah belakang leher itu pasti sedikit terbuka. Nah itu pasti molting. Tapi kalau lobster yang penyakit itu biasanya dia tidak akan ngebalik badannya. Pasti dia badannya lemas dan tidak mau makan. Atau molting makannya masih cocok? Kalau molting itu biasanya kalau proses molting itu biasanya puasa juga dia. Cuman bedanya molting sama penyakit itu, kalau penyakit itu pasti cangkangnya agak kebuka dikit, beda sama halnya yang penyakit. Kalau penyakit cangkangnya masih tertutup rapat. Kalau yang saya jual itu ya indukan, bibit, lobster konsumsi, sama indukan yang sudah menggendong telur. Kalau indukan yang bertelur itu per ekornya ya ukuran size 4 in itu 50.000 per ekornya. Tapi kalau di bawah 4 in itu 3 in itu kadang sudah ada yang mulai bertelur ya. Itu 50.000 2 ekor. Dan indukan 8 bijinya saya ngejual 150 per ekor. Konsumsi per paket itu 150. Kalau umpama yang konsumsi itu
tergantung harga pasar surut. Kalau pasar lagi bagus ya 150, kalau lagi rendah ya 120 sampai 100 itu aja. Per paket tadi isinya apa aja? Per paket indukan itu 5 betina 3 jantan. Untuk sisi budidaya itu terbilang mudah. Untuk pakan juga banyak alternatifnya, tidak mesti harus pelet. Beda halnya dengan lele. Kalau lele kita menggunakan pelet, alternatif pun juga harga terbilang mahal. Seperti kayak usus ayam, roti BS itu kan udah mulai mahal. Kalau lobster air tawar ini yang di alam masih banyak, kayak daun singkong, daun kates, umbi-umbian, terbilang murah dan tercukupi. Di alam juga ada gitu. Tidak perlu menggunakan pelet juga. Kadang pelet jenis lobster untuk lobster ini terbilang mahal, per kilonya aja mencapai 23.000 sampai 25.000 per kilonya. Untuk pelatihan ya kita selalu open. Yang penting buat perjanjian sehari sebelum atau biasanya sehari sebelum kita buat perjanjian untuk ketemuan gitu. Biasanya kita menggunakan cara bisa lewat WA atau secara langsung ketemu, ngobrol, sharing. Ya, alhamdulillah sih udah sering banyak. Mahasiswa juga kadang ada yang PKL, ada yang praktek kerja lapangan kesini, ada juga untuk mengejar tugas. Kadang kan mahasiswa perikanan itu tugasnya kan di perlautan semua, ke lautan. Jadi dia pengen mencari yang unik lah, jangan laut terus yang dilihat. Coba kita harus cari yang budidaya yang air tawar. Kemitraan saya, alhamdulillah untuk kemitraan punya saya sendiri itu kurang lebih yang dari 30 kemitraan itu yang sudah berhasil menjual secara mandiri, tidak menjual ke saya lagi, itu sisanya sekitar 18 sekarang, 18 orang. Yang lainnya sudah berhasil menjual secara mandiri. Kemitraan itu pembelian indukan per paket, nanti hasil panennya bisa kita tampung lagi. Dan kita juga latih cara menjual secara mandiri atau untuk budidaya juga. Untuk pemesanan itu bisa melalui WhatsApp ya, nomor WhatsApp itu 0878 99 313 283. Itu nomor WhatsApp saya. Dan untuk pemesanan via Facebook itu bisa ada di Facebook itu namanya Frandi Fram, atau di IG juga namanya Frandi Fram Lobster Air Tawar. Itu saja.